Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Al-Mukarram, pengatur waktu, pembina acara. Pak, ini kembar bukan? Kembar siapa? Terima kasih waktunya. Gak bikin pantun kenapa? Malam ini MC dibikin puyeng. Balik pertama tadi adik saya Kiai Puso, gayanya emang begitu dia mah, ngeden, mengingatkan kita kepada salah satu animasi film Doraemon. Suaranya mudah-mudahan sehat panjang umur. Para yai, para guru semua, ada Kiai Tile yang lagi wudud, ada teman-teman Masya Allah, para ulama sehat-sehat panjang umur. Wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Khalid Ismail beserta Ibu Hajah Suci Hasyati, atau kita memanggil beliau dengan panggilan Mami. Jadi karena begini, waktu kami umroh, beliau yang ngasih jajan, yang bayarin bakso, yang ngasih kurma. Jadi kita manggilnya Mami, kerasa kemak sendiri. Mudah-mudahan pengorbanan keluarga besar Pak Dewan beserta keluarga memfasilitasi acara malam ini dalam rangka bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Para jamaah, baik yang nampak ataupun yang gaib, karena jauh ini suaranya ada tapi tidak kelihatan. Yang di belakang, ibu-ibu masih semangat? Coba saya mau dengar suaranya. Hehehe. Udah 5 watt. Jam 11 lewat 15 menit. Jam segini cocoknya di kamar, Pak, sambil mainin main HP. Tapi kenapa mau berdiam di sini? Mau bertahan di sini? Mau nggak apa? Keyakinan kita yang luar syariatnya Pak Haji dan Bu Haji yang ngundang kita. Nggih. Hakikatnya ini panggilan Allah loh, Pak. Pak, ngomong, Pak. Apakah kamu budak? Hakikatnya ini panggilan Allah. Kalau nggak ada keyakinan di hati kita bahwa ngaji itu diperintah, nggak mungkin kita kesini. Betul nggak? Kalau nggak ada keyakinan ngaji itu menimbulkan barokah, nggak mungkin jauh-jauh mau hadir ke sini. Maka insya Allah duduknya bapak di sini, duduknya ibu di sana, tempat ini, empang ini nih, sekalian syukuran nih, akan jadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita pernah duduk di sini memperingati Isra Mi'raj, memperingati haul orang soleh. Al-Maghfurlah ini orang baik, orang soleh. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Panjang umur dah semuanya, sehat-sehat. Udah belanja belum? Gak punya duit. Tapi gimana itu? Kolesterol aman? Asam lambung aman? Yang punya darah tinggi ada? Saya kasih tahu nih Pak, yang punya darah tinggi besok pagi-pagi ke pasar beli minyak zaitun. Tahu minyak zaitun ya? Pagi satu sendok teh, sore 1 sendok teh. Minum dah tuh seminggu. Insya Allah pas darah mau naik turun lagi dia, licin.
Udah 5 awat ini matanya. Insya Allah nanti biar segeran, nanti saya kasih lagu dah. Boleh? Nyanyi boleh emang? Oh iya boleh, asal suaranya bagus. Yang nggak boleh nyanyi itu Ustadz Puso, rusak ya. Ini adik-adik saya ini orang-orang soleh, orang-orang hebat. Bapak tahu nggak Pak? Harusnya nih Ustadz Ajat, Ustadz Puso, Kiai Balagadona, harusnya malam ini mereka ke Singapura, harusnya. Cuma mau ngapain? Saudara nggak ada, yang mana nggak ada. Mending ke sini bisa ketemu dengan Bapak Ibu calon-calon penghuni surga. Masya Allah, saya mah adem Pak, lihat wajah Bapak, Masya Allah. Ini yang paling depan nih, Insya Allah ke surganya paling duluan ini. Ya udah maaf, Bang Umur. MC. Pak Haji, umur berapa Pak? Masih muda, baru 25. Ibu set 25, 52. Ya, yang berangkat umroh apa Pak ya? Alhamdulillah rezeki anak soleh Pak. Bapak mimpi apa semalam Pak? Kagak mimpi. Kan awalnya 3 orang tadi ya. Yang dipanggil tadi. Terus nyusul kan? Nyusul kan? Ya itulah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah rezeki orang nggak ada yang tahu Pak. Boleh jadi selesai ceramah kita mati. Lah rezeki emang nggak ada yang tahu. Betul kata orang tua saya tadi, Pak Haji Khalid, orang kaya ngomong, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, bisa duluan, Bapak Lurah, Pak Camat, Kiai, jalan. Khusus Kiai wafat. Nanti kalau Bapak dengar kabar Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah Pak 1 kali Pak, biar saya wafat usul khotimah. Lah maksudnya apa nih Pak? Jangan amin Pak. Insya murah-murahan ceramah baru malam ini disuguhin rumput, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan yang Allah muliakan, bahagia rasanya, bahagia berterima kasih kepada Allah masih sehat, panjang umur, dengar ceramah dari tadi. Berapa penceramah Pak? Udah berapa tadi? 4 kali. Pertama guru kita nih Kiai Rojali, siapa? Amil, Ustadz Kamil, Abah Ustadz Kamil, atuh no. Kedua Kiai Puso Kilanja Pusat 5. Tepuk tangan untuk Bapak Dewan dan Ibu Haji Suci Hasyati, Masya Allah. 5 penceramah guys, puyeng-puyeng dari kepala. Intinya setiap penceramah sama, nyuruh berbuat baik, ngelarang berbuat salah, cuman konsep dan cara yang beda. Ada yang teriak-teriak kayak Kiai Lenca, lapar dia lu makan. Ada yang kesal kayak Kiai Bus. Allahu Akbar. Saya melihat jamaah ketawa aja udah seneng Pak. Apabila Anda mau awet, ngomong. Apabila Anda mau awet, coba dengarkan saya punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa. Bapak bagian itunya Pak. Bisa nggak kira-kira? Senin Kemis coba berpuasa. Dan jangan lupa rajin olahraga. Malam spesial tabligh akbar ini, benar tabligh akbar, penceramahnya banyak. Jadi saya harus merangkum dari 5 penceramah ini. 4 penceramah ini. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan agung
yang bisa dilakukan oleh orang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Konsentrasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil yang ada di beliau ini, Masya Allah, dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz kelima, menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari Al-Uzbekistani, kenapa ayat ini dimulai dengan subhanalladzi? Ini bermakna ta'ajub. Allah ingin menceritakan peristiwa yang luar biasa. Akhirnya kita mengenal perintah sholat 5. Pak, dari 5 waktu sholat ini yang paling males, yang paling ogah dari 5 waktu ini sholat apa kira? Ya, setuju. Subuh sama duhur, asar, maghrib, semua. Padahal kalau dipikir-pikir sholat itu gratis loh. Sholat gratis bayar, gratis. Tapi masih banyak orang yang tidak mau sholat. Sementara jalan ke neraka mahal, kudu ngeluarin duit. Judi, masih ada yang suka judi di sini? Judi itu penyakit, bos. Kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Gak ada cerita orang kaya karena judi, betul? Yang sengsara, yang bangkrut, yang kere itu kebanyakan gara-gara dulu judi di tempat sambung ayam, dulu judi di atas meja makan, hari ini judi di kamar anak-anak kita. Namanya judul judi. Bapak ngomong, Ted, satu harakat ya, jangan kepanjangan. Judi bagus, menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong, ngomong bohong. Gak ada orang kaya karena judi. Mau kaya, usaha. Mau kaya, usaha. Ngepet segala. Mana yang ngomong ngepet, mana ya? Bawa sini ke depan. Ya kalau ngepetnya sama Allah memonggo. Boleh kita memuja, yaitu kepada tidak ada Tuhan selain, dan tidak ada Tuhan yang memberikan pertolongan kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mari kita menjaga sesuatu perkara yang 5 sebelum datang yang 5. Ini acara keren Pak, coba lihat itu wartawannya aja berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini live streaming ya, live streaming. Nama channelnya apa guys? Hah? Angin ribut. Ngomong yang keras. Apa? GPS. Lah GPS mah buat ini ya, buat nunjukin jalan. Antar di rumah Bapak buka YouTube, ketik dah tuh GPS, tonton, like dan subrek. Nanti Pak itu shot kamera, jangan fokus ke saya, cari jamaah yang lagi nguap, shot. Yang lagi ngobrol, shot. Oh no, mama tuh belakang loh, biar ke shot. Yang cakepan shot. Nenek-nenek nggak usah, nanti jam tayangnya turun. Mari kita menjaga waktu yang 5 sebelum datang yang mana itu? Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang pertama. Jaga kaya sebelum. Kenapa Pak Haji, Bu Haji bikin acara ngeluarin duit ini kagak sedikit Pak, modal begini? Bener gak sih? Panggung, tenda, konsumsi. Belum kiai 5 orang, buset. Beliau sadar dunia gak dibawa mati.
Beliau ini selain anggota dewan, wakil ketua dewan Kabupaten Tangerang, dia ini kiai SAG, sarjana agama. Makanya sambutannya enak, ada beliau sadar ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka beliau memanfaatkan sisa umur beliau dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah terima kebaikan beliau. Dan kita yang hadir hari ini insya Allah panjang umur, dimudahkan milik rezeki. Sebentar lagi masuk Ramadan, Pak. Masya Allah, bulan berkah. Bulan apa bulan berkah? Bulan Ramadan itu amalan sunnah pahalanya jadi wajib, pahalanya dihitung pahala wajib. Yang kedua, hanya pada bulan Ramadan ada es buah di meja makan waktu maghrib. Bener gak sih? Bulan-bulan biasa es buah nongkrong gak? Kagak. Bulan Ramadan jibun tuh di meja. Datang waktu azan, Allah belum sampai bar, pisang habis 7. Seneng kita. Tarawihnya jangan lupa, awas lo. Hari pertama penuh, hari kedua lumayan, hari ketiga mulai permisi, hari ke-15 pindah ke mall. Mau tahu nggak, orang yang berpuasa Ramadan tapi gak tarawih ibarat punya badan gak punya kepala. Itu namanya hantu, punya badan gak punya. Di Teluk Naga, ini Teluk Naga apa dia? Teluk Naga, Teluk Naga. Di Teluk Naga kalau taraweh yang 11 sampai yang 23 rakaatnya 23 sama ya. Imam yang laris yang cepat apa yang lambat? Persis sama. Malah di tempat saya ada aturan taraweh, dilihat dulu jadwal imam, Pak. Imam giliran siapa ya? Imam Ustadz Dile. Wah, kelamaan dia mah. Pulang. Giliran imamnya masih muda, namanya Bang Prai. Mana Bang Prai? Yang paling ganteng. Penuh majelis. Selesai taraweh, aki-aki 5 orang digotong. Makanya jadi imam kudu bijak. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terlalu cepat kasihan aki-aki, ya kan? Terlalu lambat ada anak muda yang udah janjian. Bener gak sih? Standarnya itu 30 menit. Berapa lama di sini? Sejam. Saya kelamaan itu. Saya kalau jadi imam, kalau makmumnya anak muda, Pak, setengah jam. Aki-aki sudah saya pindah. Kalau di belakangnya punya aki-aki 40 menit. Karena dalam membaca Al-Quran boleh memakai hukum wasol. Apa itu wasol? Menggabungkan kalimat akhir dengan kalimat awal. 1 napas kalau kuat, kalau enggak bikin 2 napas, kalau enggak 1 ayat 1 ayat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama. Persis jawabnya begitu. Itu setelan setengah jam, Om. Setelan setengah jam. Kalau di belakang banyak aki-aki ini ya, mohon maaf Pak, bukan Bapak, bukan. Kalau di belakang banyak aki-aki, saya bikin 2 napas biar agak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 40 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang pertama protes RT. Kata Pak RT, buset, Yasin. Ini mah ngajak berantem ini mah.
Yang nengok ke belakang Pak. Pak, Yasin Pak. Yasin. Ngopi. Nah yang bagus yang bagaimana? Yang pertengahan. Karena rukun sholat itu harus tartib atau tumanina. Baik Bapak Ibu hadirin, supaya tidak ada yang tidur karena mendengarkan ceramah itu Masya Allah jenuh Pak kalau nggak biasa, apalagi penceramah banyak. Saya kasih lagu dulu boleh? Ini permintaan dari Sohibul Bait, ada 20 lagu yang harus saya bawakan. Dari tenang dari mulai lagu kelahiran sampai kematian. Urusannya panjang ini. Ya, ini niat saya supaya jamaah bangun, supaya nggak tidur, supaya konsentrasi, biar nanti dengerin ceramahnya ada yang masuk. Insya ada lagu pertama. Bagaimana kalau kita berbicara tentang jaga 5 sebelum datang yang 5? Apakah setuju? Dan bagaimana kalau tidak ada yang nyawer? Ya itu resiko saya. Ya kalau ketua, kalau Pak Haji mah dia mah orang baik, dia mah udah jelas. Oke, teknisi mainkan jaga 5 sebelum datang yang jamaah dilarang joget musyrik. Ulang. Yuk. Udah mau dengerin aja Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Khalid Ismail dan Ibu Hajah Suci Arsiyati. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Selagi kau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya. Gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap Ilahi. Dari itu marilah kawan semua, jaga 5 sebelum datang yang 5.
Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Jaga waktu muda sebelum datang waktu tua. Jaga sempat sebelum sempit. Jaga kaya sebelum miskin. Jaga sehat sebelum sakit. Dan jaga hidup sebelum mati. Masya Allah. Bapak, gitarnya kelihatan gak Pak? Ini gitar gaib. Masya Allah. Selagi kau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya. Gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap Ilahi. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Jaga kaya sebelum miskinmu. Jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Baik, kenapa tadi marah-marah tuh? Pas yang pertama tadi? Oh, dibilang tua? Oh iya, iya, iya. Dibilang tua, nggak mau, padahal udah uyut. Ya jadi, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama jadi terarah, dengan ilmu jadi mudah, dan dengan cinta jadi bergairah. Gairah. Bapak, Ibu yang saya cintai dan yang Allah muliakan, hakikat puasa adalah menjadikan kepekaan kita menjadi lebih baik. Kepekaan sosialnya ditumbuhkan kembali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak orang puasa cuma bisa menahan lapar dan haus. Puasa itu kan ibadah sir, ibadah raha, hanya kita dan Allah yang tahu. Bibir boleh dikering-keringin, mata boleh disayup-sayupin, jalan boleh sempoyongan, tapi Allah nggak bisa dikabulin. Benar nggak? Siang-siang makan, keluar rumah, masih lama ya, ada masih lama ada, padahal udah makan. Maka tingkatan puasa kan ada 3 tingkatan. Puasa biasa orang awam puasa kita nih, puasanya para waliullah kekasih Allah, para ulama, dan puasanya para nabi khususil khusus. Bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi menimbulkan kepekaan sosial. Ayo bantu masjid, bantu pesantren, bantu
lembaga, maka di antara kita yang hadir nih mohon maaf banget, amal yang paling banyak Pak Haji Khalid Ismail Pak. Beliau bantu masjid, bikin anu, bahkan pernah ke Sukabumi kemarin, Masya Allah, kirim, ada deh pokoknya, takut ngiri, pokoknya adalah. Artinya walaupun beliau kekuasaannya di sekitaran Tangerang, tapi berbaginya bukan cuma di Tangerang aja, ke Jawa Barat, ke mana-mana, ke Jambi. Subhanallah, ya Allah, panjangkan umurnya beliau, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan sisa hidupnya ya Allah, amin ya robbal. Nah ini harus jadi contoh, kalau Pak Haji bisa, kita juga harus bisa dengan cara kita sendiri. Senyuman kita kepada saudara juga sedekah. Pak, kagak punya duit mau sedekah, nyanyi depan orang yang lagi sakit gigi, paling ditabok gitu. Kenapa ceramah hari ini harus banyak senyum? Karena begini, orang yang senyum, orang yang ketawa, hatinya bersih. Beda sama orang yang monyong. Orang ketawa dia, Masya Allah, Masya Allah. Nah kemudian kita mengingat tentang mati. Ya Allah, ya Rabbana, mati itu bukan monopoli orang tua Pak Haji, tenang. Mati itu bukan monopoli orang. Banyak anak yang mendahului orang tuanya, banyak cucu yang mendahului kakeknya. Benar apa benar? Ya Allah, ya Rabbana. Tetapi orang diwafatkan ada dua golongan, ada dua cara kematian. Bagus. Tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Amin. Coba lihat orang-orang soleh tuh, Ustadz Tile matinya gampang. Mana Ustadz Tile ada? Mana dia? Lagi kencing. Lihat para kiai, ini guru kita nih, Ustadz siapa? Yang lagi udut loh, Ustadz Alim, matinya gampang. Udah ada kambing. Ji, ini kan bukan saya ngomong, Ji. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar, dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang diwafatkan tergantung kebiasaan. Dengerin, dengerin. Orang diwafatkan tergantung. Kalau kiai pan paling kerjanya ke masjid, ke majlis. Kalau kagak silaturahim, kan begitu. Pasti wafatnya juga lagi di masjid, lagi di pengajian. Pak Haji Dewan Khalid Ismail, beliau wafatnya sedang mengabdi kepada bangsa dan negara juga agama. Amin. Lah, gimana orang yang lagi main gapleh, yang diketuai oleh Bang Mandor. Mana Mandor? Jadi hati-hati bahwa yang namanya maut datang kagak pernah permisi. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai duri, naudzubillah, dicabut dari sutra. Ini azab Tuhan yang nyata. Makanya kalau bapak, ibu, nyak, encing, encong, encung, dengerin, enceng, ngelihat orang wafat dalam keadaan baik, lihat orang wafat dalam keadaan sunnah diceritakan. Umpama nih ada orang sakaratul maut, la ilaha illallah, gampang, wajahnya bercahaya, keluar keringat di mana? Di dahinya keluar keringat, keluar air mata.
air mata, maka itu ciri-ciri wafat soleh. Sunnah diceritakan, kata mama, woi guru bah, kumpul. Ada apa mak? Kenapa ngomong? Dia punya amal apa? Ini orang waktu hidup biasa aja, bergaul dengan masyarakat standar Indonesia. Waktu ngaji ya ngaji, waktu main ya main, waktu kerja ya kerja. Tapi kenapa akhir hayatnya bagus? Pasti dia punya amal yang orang lain kagak punya. Ada nggak di sini yang ahli tahajud? Jangan unjuk tangan, Pak. Akuin aja udah. Di antara yang hadir nih pasti ada yang ahli sholat duha. Nggak usah ngaku, nggak usah. Yang hadir pasti ada yang ahli berbuat baik kepada orang tua. Maka itu yang menyebabkan dimudahkannya wafat sakaratul maut kita. Tapi kalau kita melihat hal yang buruk, hal yang jelek pada seseorang yang meninggal, Masya Allah, gak boleh, haram, gak boleh diceritakan kepada siapapun. Lagi sakaratul maut, matanya keluar. Lagi sakaratul maut, napasnya kayak Ustadz Pusok. Kan suaranya begitu dia. Kemudian lagi sakaratul maut, sekolah ditendang, sikut kanan, sikut mertuanya apa ke sikut. Lagi itu haram, gak boleh diceritakan. Izin saya bertanya, di Teluk Naga kalau orang mati suka tahlil gak? Hah? Masa sih? Di Teluk Naga kalau orang mati suka tahlil. Nah terus tadi tolong kupingnya dipasang. Ini saya capek kalau ceramah, jamaahnya budak capek banget. Di Teluk Naga kalau orang mati suka tahlil? Enggak. Tapi suka dinaikin ke speaker? Enggak juga. Orang mati mah dikubur. Apa ya? Yang tahlil orang hidup. Nah, apa? Oh, penceramah. Kalau penceramah blow-on bagaimana ngomong? Kamu pikir ceramah begini gampang? Coba lihat, di belakang ada engkong. Bayangin dah, sebelah kanan para guru, orang-orang alim, orang-orang hebat. Di depan ada anak muda, ada tayo. Sendirian dia tuh. Terus ada yang ahli Al-Quran nih. Ini yang tadi koriban ya? Yang tadi kan? Mudah-mudahan jadi kori internasional. Saya senang dengan suaranya, Masya Allah. Memang kalau Al-Quran dibaca oleh orang yang suaranya bagus, tenang, kita tinggal jawab Allah, Allah aja Pak. Coba kalau Bapak yang ngaji ke sini Pak, rusak sound system Pak. Untung soundnya bagus ini, teknisi ini bagus ini, Om, keren. Mudah-mudahan teknisinya masuk surga. Bawa mas salon-salonnya. Salawatan. Enak ini. Coba minta eho yang buat kori. Low, efek. Low. Cek. Belum. Cek, cok. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Sadaqallahul azim. Apa ya Pak? Terus kamu pikir ceramah begini gampang Pak, ngadepin jamaah ribuan begini, belum yang di belakang pada melotot kayak mau makan saya. Masya Allah, untung mentalnya udah terbiasa.
Masya Allah, Kori. Nah, anak yang suara bagus suruh belajar sama beliau nih, Masya Allah. Kalau punya anak kagak ada bakat ceramah, kagak ada bakat Kori, udah biar jadi ahli hikmah Pak. Kalau bahasa kampungnya dukun. Ada yang suka, ada yang hadir dukun ada. Usah tile, benar dia benar. Saya kan pernah mampir ke rumahnya. Ya sekarang bikin kafe dia. Punya kafe di buset, dukun bikin kafe. Bisa tile di waktu saya ke rumahnya nih, waktu saya ke rumahnya, pantangan saya dipegang Pak. Kiai izin lihat tangan. Ngapain Pak? Udah lihat. Saya kagak ngerti maksudnya. Kiai lahir Senin ya, kata dia. Gua bilang Jumat. Oh iya Jumat, bener. Long life education, the great, be careful, the Manchester United. Yes, ya yeah, pokoknya banyak jalan menuju Teluk Naga. Tadi macet Pak, banyak ini yang liburan mau Ramadan kali ya, habisin duit. Loh, mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan. Pan kagak ada jaminan. Ya, gak ada jaminan kita bisa Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana. Mau panjang umur gak? Banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Ketemu Kiai tanya, Pak Kiai punya beras enggak? Kata Kiai, kagak, kebetulan belum panen. Kenapa emang? Sama. Doain aja para guru. Jadi Kiai itu bebannya luar biasa Pak. Saya itu dulu cita-cita pengen jadi pengusaha sukses. Cuman ya nasib. Jadi penceramah kemana-mana. Ya Allah, malam di jalan, siang di jalan. Kata orang mah enak jalan-jalan. Padahal boro-boro. Yang namanya hidup paling saling sangka. Bener gak? Hidup itu saling. Lah kita lihat Pak Haji, Pak Dewan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, Masya Allah. Garang ini mah. Teman saya. Garang. Perasaan tadi beliau masuk daftar kan ya? Daftar umroh? Masuk gak? Kagak? Udah? Sudah. Selamat datang Kiai. Mau kopi? Minta. Alhamdulillah. Kalau aura Kiai beda ya. Tongkatnya gede. Sunnah. Pakai tongkat itu sunnah. Pakai tongkat itu sunnah. Banyak sunnah yang harus kita jalanin, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Mana diantaranya Rasulullah itu kalau masuk bulan Ramadan, dia ngajak istrinya ke pasar buat belanja persiapan Ramadan. Nanti ibu bisa ngomong ke suami, Pak, bentar lagi Ramadan, kita belum persiapan. Kata lakinya, lu tenang aja, pokoknya tahu-tahu lebaran dah. Tahu-tahu lebaran, iya pokoknya tahu-tahu lebaran. Apalagi harga-harga pada naik ya Pak. Insya Allah harga-harga pada naik. Daging ayam naik Pak. Telur naik, kolor turun. Resiko sehari 100.000, hari ini nggak cukup. Cukup nggak? Bu, dikasih sehari gocap cukup 10.000. Apalagi, tapi kalau istri yang pandai, mohon maaf nih, ini apa namanya, inspirasi buat ibu-ibu yang sehari dikasih 10.000 sama laki, sebetulnya cukup Bu. Ibu tinggal nanya sama suami, Papa, tergantung manggilnya Pak, tergantung wajah. Abah, Bapak lu mau makan sama apa? Kata suaminya, kalau bisa sih hari ini sama sop iga, besok sama soto ayam. Dikasih duitnya berapa? Cobaan
Nah istri yang pintar ke warung beli masako. Yang rasa soto ayam sama sopi kan. Allah, bukan besar kecilnya tapi syukurnya ya Pak. Jadi begini loh, semakin orang besar pemasukan maka konsepnya semakin besar pengeluaran, itu pasti. Kita yang punya gaji 4 juta pengeluaran kita di angka 4 sampai 5, tapi pemasukan yang 100 juta pengeluarannya lebih dari segitu. Artinya kuncinya apa? Syukur aja. Nah ini orang soleh ini, orang baik, Pak Haji. Alhamdulillah. Bosku tuh kata Kiai Gareng, bosku. Artinya beliau belum dapat rokok itu. Insting saya kuat. Semakin malam semakin indah. Masya. Udah jam 1 Pak. Apaan terus? Udah jam 12. Enggak, maksudnya begini, kasihan jamaah. Takut besok Bapak mau jalan-jalan. Besok ada kegiatan nggak? Oh enggak besok? Besok libur? Ya udah besok kita ngerahab masjid. Kau Bang Giang. Gala-gala. Wani piro. Gala segala. Kiai, mana? Tenang ya sayang ya. Makin tampan aja, masya Allah. Subhanallah. Kalau ngelihat ke sini adem, kenapa ya? Pas nengok sini adem, tenang gitu. Pas ke sini ya Allah, kuatkan iman saya ya Allah. Untung Allah kagak lihat muka. Benar gak? Kalau Allah pilih-pilih muka buat calon penghuni surga, Kiai Gareng yang menang. Bang Prai juga. Ini siapa ini yang megang HP ini? Namanya siapa? Aang Dartakum. Aang Akbar. Ahmad Akbar. Belum kawin? Ada randa nganggur gak? Ada janda nganggur? Tenang. Allah melihat manusia bukan dari potongan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat potonganmu. Betul kata Pak Haji. Saya cuma ngelanjutin aja. Enak kalau ceramah terakhir Pak. Tinggal ngelanjutin aja. Beda sama penceramah pertama. Waduh, bikin konsep dulu. Bapak Ibu hadirin. Udah persis belum? Saya pan kakaknya. Saya tahu persis gaya beliau bagaimana. Aku ingin begini. Hah? Setiap penceramah punya gaya masing. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau saya pakai suara dia nih kalau ceramah, waduh, 2 jam habis suara Pak. Suara saya kan lembut Pak. Kini ku telah Pak, yang nyanyinya yang pakai hati Pak, nyanyinya pakai perasaan. Kembali balik. Kini ku telah kembali padamu setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira, oh tiada terkira. Semua rindu kok. Kenapa kita mau duduk di sini? Punya harapan yang sama. Mudah-mudahan nanti kelak bisa berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun pemimpin dunia yang hidupnya dihabiskan untuk memikirkan umatnya kecuali Sayyiduna Muhammad
Sallallahu. Beliau lahir ke dunia dipanggil ummati. Akan datang satu zaman di mana hari itu gunung-gunung diterbangkan, gunung-gunung, lautan ditumpahkan dan manusia dimatikan. Namanya hari kiamat, namanya hari semua orang mati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk menjemput ruhnya Rasulullah. Berangkat malaikat Israel, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil mencari makamnya Nabi kita Muhammad. Sampai di kota Madinah, walaupun dunia sudah rata, walaupun alam sudah hancur berantakan, tetapi beda dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamnya mengeluarkan cahaya kemuliaan, cahaya. Dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam